Udah-udahnya, walaupun bikin perjanjian, ya kemarin saya bilang kan, di awal, di tengah, sampai di akhir pengkhianatan. Padahal orang terdekat, imam kita, guru ngaji kita tuh, gimana cuma orang biasa doang. Jadi jangan pernah mau ketitipan tanpa ada perjanjian yang mengikat. Jangan pernah mau ketitipan tanpa kita punya keleluasaan untuk memastikan agar yang dititipi juga berlaku sama kepada orang yang tidak dititipi sepanjang dia masih ada di outlet dan gerai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Benturan kepentingan usaha ya. Judulnya katanya nih, kata yang nitip. Saya nitipin orang, orangnya bikin ulah. Artinya ulah dari orang yang kita titipkan. Kurang lebih gitu. Ulah dari seorang yang kita titipkan. Ngeri gak tuh? Kita udah nitipin ke teman kita gitu. Gak taunya yang kita titipkan berulah di toko teman kita. Kan kita jadi gak enak ya sama yang ketitipan. Kita jadi gak enak sama yang punya toko. Iya, tapi kan saya pernah bilang dulu ya, di awal-awal saya ngonten, jangan pernah ada titipan di antara kita. Kenapa? Ya, antara yang dititipin, yang nitipin, sama di tengah nih. Orang yang kita titipkan kepada orang yang kita, ya menurut saya Anda pantas lah untuk dapat titipan dari kita. Itu tiga-tiganya punya benturan nantinya. Jadi yang paling aman, ya kita cuma ngasih tahu aja. Bro, nanti ada keluarga gue, kan gitu ya, mau daftar ke lo. Tapi jangan niat gue. Tetap seleksi dan lakukan ya fit and proper test yang normal dan profesional. Jadi apapun yang terjadi ya kita nggak salah. Kan kita cuma ngasih informasi. Tapi kalau seandainya kita udah mastiin, bro tolong diterima nih orang gue, titipan gue. 1 hari, 2 hari, 3 hari menjadi sesuatu yang menurut orang yang ketitipan, kayaknya kasus nih, cuma gue nggak enak sama lo. Kan? Pertama dia bilang ini kasus, tapi gue nggak enak sama lo. Lo temen gue, ini orang yang lo titipin. Kan benturan banget gak sih? Beku banget gak sih? Mentok banget gak sih? Iya, nah makanya di konten yang awal saya bilang, jangan pernah ada titipan dan jangan pernah menitipkan. Dan kalau bisa, kita harus wajib berani menolak nggak ada titipan. Mendingan saya sedekahin tiap bulan kan gitu ya. Tapi kalau seandainya ada titipan, nah orang yang nitipinnya agreement sama kita nih, hitam di atas putih. Ini nggak apa-apa nih bro, orang yang ente titipin kalau seandainya ane tetapkan dan ane tegakkan profesionalisme, konsisten, komitmen, disiplin. Iya nggak apa-apa, hitam di atas putih. Jadi pada saat betul kejadian antara yang dititipkan dengan orang yang dititipkan, ya udah kita SP1, SP2, SP3. Dia nggak boleh marah. Kan di awal udah bilang, nggak apa-apa ya, orang kamu yang kamu titipkan di aku, kenapa-napa, aku strap nih, aku SP nih, nggak apa-apa, oke. Kamu udah bilang nggak apa-apa, hitam di atas putih dulu. Karena kalau cuma by lisan, besok lupa, dia akhirnya sensi sama kita. Lu gimana sih saudara gue begitu aja? Bukan masalah begitu aja, itu ulah yang ada di retail saya, kan gitu ya kata kita. Tapi pada saat kita menegakkan itu menjadi sesuatu kebenaran untuk saudara yang punya ketitipan dan menitipkan, dianya sensi. Padahal toko kita, retail kita yang lagi bermasalah gara-gara orang ini taruh di tempat kita gitu kan. Ini ribet banget deh. Kamu nitipin saudaramu, aku ketitipan, dan saudaramu adalah orang yang dititipkan. Tuh kan, penitip, titip, dan ketitipan ribet. Gitu. Yang paling bagus tadi saya bilang, yang nitipin sama yang dititipin, saya yang menerima penitipan, tiga-tiganya nih bangun agreement. Syukur depan apa ya? Ya depan kuasa hukum yang benar bisa menegakkan tidak terjadinya kebekuan atau tidak terjadinya kebuntuan atau tidak terjadinya permusuhan. Nggak enak banget habis ketitipan besok-besok musuhan. Habis ketitipan besok-besok ketemu buang muka. Habis ketitipan tadinya sahabat tiba-tiba jadi musuh. Nggak enak kan? Gara-gara orang yang kita titipkan. Dan gara-gara yang kita titipkan nggak bawa segala sesuatu yang berdampak kepada toko yang ketitipan. Tuh kan resep banget kan. Harusnya resep, tapi jadi kagak resep banget. Ini kan gitu ya. Jadi buat saya nih, kalau saya pribadi, ketitipan, misalnya saya ketitipan nih, ada misalnya Mr. X, Santos lah misalnya. Santos punya saudara namanya Irsat misalnya. Ban, ya kata Santos ya, gue titip Irsat ya, nggak apa-apa jadi apaan aja, boleh jadi kasir, pramuniaga, apaan aja deh, yang penting punya kerja. Oke. Saya akan bilang sama Santos, ente hitam di atas putih dulu Mas Subhan. Kenapa? Si Irsat ini akan jadi orang yang Anda titipkan di toko saya ya. Apapun yang terjadi sepanjang jam kerja, apa kata saya dong? Iya. Apa kata manajemen saya dong? Iya. Apa kata aturan toko saya dong? Iya. Oke, Anda tanda tangan. Hitam di atas putih. Depan aparat, kayak notariat, kayak apapun yang kaitannya dengan janji perjanjian di negara ini, apapun itu, libatkan. Serem banget ya, karena udah begitu aja masih banyak yang balelo tuh.
Kenapa saya sampai sebegitu ketat bikin perhatian dan perjanjian serta kesepakatan dengan orang terdekat? Udah-udahnya, walaupun bikin perjanjian, ya kemarin saya bilang kan, di awal, di tengah, sampai di akhir pengkhianatan. Padahal orang terdekat, imam kita, guru ngaji kita tuh, gimana cuma orang biasa doang. Jadi jangan pernah mau ketitipan tanpa ada perjanjian yang mengikat. Jangan pernah mau ketitipan tanpa kita punya keleluasaan untuk memastikan agar yang dititipi juga berlaku sama kepada orang yang tidak dititipi sepanjang dia masih ada di outlet dan gerai kita. Kurang lebih seperti itu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.